Oh ya, mobil ini odometernya 26.000 km. Servis, ganti oli dan lain-lain, itu biaya perawatannya. Hei, ini orang dicariin taunya di sini. Ngapain sih? Bentar, gue mau pasang ini. Mau ganti filter. Ganti filter dulu. Buat SL7. Iya. Kemarin kan habis servis mungkin dikasih filter yang biasa. Kita kan padahal biasa pakai yang karbon kayak gini nih, yang coklat. Biar baunya lebih seger. Seria. Dia bisa ngurangin bau. Kalau nggak salah, filter kayak gini di dealer Suzuki itu ada. Berapa ya? 250-an harganya. Oh, nah kalau yang ini? Kensi ini 129.000. Bedanya jauh amat. Jauh ya. Kalau yang kayak gini 10 ribuan juga banyak. Oh, di online shop pun ada. Iya, tapi yang 10 ribuan itu jangan ya. Itu pakai bahannya itu pengerasnya kerah baju itu, jadi suka mampet. Kalau yang ini beginian ini sekitar 30 ribuan lah. 30 ribuan. Nah, kalau mau yang segar ya kayak gini. Oke. Kita pasang ya. Tanda panahnya ke bawah ya, flow nih. Jadi warna coklatnya di atas. Kita masukin aja. Oh gitu doang? Iya gitu doang. Terus tutupin sini. Pasang tutupnya. Jadi tahu. Ya, jadi gitu. Jadi kan kita review nih. Nah itu lu gimana? Oh iya ya. Oke, kita review mobil ini ya. Sebentar lagi. Kembali di Prolivo Channel dengan saya Faiz. Hari ini kita mau review mobil saya Suzuki XL7 Beta Matic setelah pemakaian 1 tahun. Aktualnya sih 1 tahun 3 bulan. Ya, kita review apa aja kekurangan kelebihannya, terus hal-hal yang perlu diwaspadai atau perlu diperhatikan. Tonton sampai habis. Oke, jadi saya beli mobil ini sekitar tahun yang lalu, bulan Agustus 2022. Keperluannya adalah untuk operasional kantor ya. Jadi yang pakai adalah tim di Bandung. Nah, pertimbangannya ambil X7 karena yang pakai orang lain, maka saya cari Matic-nya yang masih AT. Yang masih AT pilihannya hanya ada XL7, R3, terus stereo Sras ya. Tinggal ada 4 model itu. Nah, kebetulan di antara keempatnya itu yang enak dikendarai atau yang dipakainya enak itu R3 sama XL7. Tapi secara desain XL7 lebih ganteng dan ground clearance-nya lebih tinggi, artinya lebih fleksibel untuk dibawa kemana aja. Akhirnya jadilah XL7 yang kita ambil. Pertimbangan lainnya waktu itu ya karena XL7 ini bikinan Suzuki. Ciri khasnya bikinan Suzuki itu part-partnya jarang yang di downgrade ya teman-teman. Kalau buka pintu gitu ya, tutup, itu nggak ada downgrade di situ. Pintunya tebal, berat gitu ya. Terus kualitas dashboardnya juga solid, kokoh. Mesinnya juga tangguh. Dan apalagi di Suzuki untuk mobil-mobil lokal ya kayak XL7 sama R3 ini, servisnya semuanya gratis, full maintenance free. Nggak cuma jasanya aja, olinya juga gratis, terus spare partnya gratis. Nah, pertimbangannya sih itu sih ya. Jadi dipakai lama itu kita hemat gitu ya perawatannya, dan terus kualitas bodinya juga solid. Fitur, oke, fitur XL7 Beta ini ya standar aja ya teman-teman, mungkin udah pada tahu semua. Dia AC digital atau climate, terus ada rear defogger, dan ada AC di bagian depan yang saya suka nih. Di kompetitornya kayaknya belum ada ya, AC di bawah kaca depan situ. Terus roda kemudi ini cuma bisa tilt, belum teleskopik. Nah itu juga lumayan cukup disayangkan ya, tapi sebetulnya sih nggak kenapa-napa. Armrest ada, armrest console box, tapi ini juga
sempit ya, lebih sempit dibanding armrest yang di Expander. Expander itu lebih enak armrestnya. Terus ada penjawab telepon, audio steering switch ya. Dan ini di versi 2022. Untuk 2023 itu ada tambahan lagi, di bagian sini ada cruise control karena sudah ada smart hybrid tadi. Terus fitur yang paling membantu banget itu ada ini, hill hold control ya. Jadi pada saat macet-macetan di tanjakan kita nggak usah khawatir mobilnya merosot. Itu. Terus ada fitur ini ESP, Electronic Stability Program. Entah ini berguna atau enggak. Yang jelas defaultnya kan on ya, jadi selalu on aja gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, fitur ininya nih, nggak ada fitur auto lock. Jadi teman-teman harus kunci manual nih, kunci manual. Terus retract-nya juga yang ini ya, belum auto retract. Kalau yang baru, yang XL7 Hybrid sudah auto retract. Nah, di luar dugaan ada beberapa kelebihan di mobil ini yang nggak pernah dipublikasikan sama Suzuki-nya sendiri ya, yaitu audionya. Audio mobil ini rasanya itu kayak bukan audio mobil 200 jutaan teman-teman. Lebih enak walaupun nggak ada embel-embel Bose, Yamaha atau apa gitu ya. Audio standarnya aja itu suaranya udah enak banget, jernih dan bassnya berkelas. Memang head unitnya tidak connect ke Android ya, Android Auto, Apple CarPlay nggak bisa, cuma Bluetooth aja. Tapi kualitas suara head unitnya ini udah cakep banget sih, dan itu lumayan membantu kita menemani selama perjalanan. Oh iya, fitur juga nih ya, XL7 Beta itu di sininya kan belum electric mirror ya. Yang udah electric mirror itu tipe Alpha. Nah, sayangnya ini kaca tengahnya kayak diangkot gitu ya. Mohon maaf Suzuki, nggak ada day and night-nya. Di Wuling aja ada loh day and night gitu, di sini nggak ada. Terus oh iya, AC belakang juga nih agak kurang juga kalau menurut saya, agak nggak fungsional ya, karena sekarang kan udah 2022 ya mobil ini meluncur. AC belakangnya itu masih model putar. Nah, seperti ini nih. Jadi pada saat misalkan habis bawa anak-anak gitu kan ya, AC-nya kan pasti dinyalakan, AC belakangnya. Begitu kita jalan lagi itu udah otomatis on dia. Beda dengan AC belakang yang digital. Kalau di digital ya anggap aja contohnya di Wuling itu kan, saya kan pakai Wuling juga. Di Wuling itu pada saat kita jalan lagi, karena dia digital udah otomatis off. Nah, itu masalah fitur. Nah, ini baru seger nih. Kalau udah pakai filter AC KNC, udara AC-nya jadi seger ya. Oke. Ruang kabin. Berikutnya ruang kabin. Jadi XL7 ini walaupun secara tampilan kelihatannya nggak gede-gede amat ya mobilnya, biasa aja. Tapi penempatan ruang kabinnya ini pas gitu ya. Jadi baris pertama, baris kedua, sama baris ketiga ini semuanya lega ya. Legroomnya itu bisa diisi orang dewasa. 7 penumpang tapi ya, bukan 8 penumpang kayak Wuling. Karena di bagian sini di belakang itu hanya muat 2 orang. Kiri kanannya ada buat cup holder dan lain-lain. Nah, kalau di compare sama low MPV Jepang sekelasnya gitu ya, ada Avanza, ada Veloz, terus ada apa lagi? Bahkan sama Rush itu legroomnya ini lebih lega ya, lebih lega. BRV, terus Expander, legroomnya tetap lebih lega XL7. Nah, cuman kalau sama Expander itu ke sampingnya lega, dia jadi lebih nyaman. Dan kualitas jok ini menengah lah ya. Yang paling bagus kayaknya Expander ya, joknya tebel gitu, empuk. Tapi ini juga masih lebih oke dibanding joknya Toyota. Driving experience. Oke, pakai mobil ini enak ya.
enak. Jadi akselerasinya juga ada, transmisinya AT, kickdown juga responnya bagus. Terus dia handlingnya itu stabil. Jadi cocok banget sih buat teman-teman yang cara bawa mobilnya itu agresif gitu ya. Di tol filtering gitu masih enak, nggak limbung ya. Kalau suspensi sih memang kalah nyaman ya dibanding mungkin Expander sama Stargazer. Tapi secara ininya, kalau di low SUV untuk handlingnya ini mungkin salah satu yang terbaik ya XL7 ini. Makanya dia suspensinya juga agak beda sama R3. Kalau R3 lebih empuk, kalau ini lebih keras sedikit. Terus konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar ini namanya mobil matic ya, sangat tergantung dengan cara kita bawa. Sangat tergantung dengan kondisi lalu lintas. Nah, pada saat kita bawanya eco driving ya, kalau saya kan biasanya bawa pelan ya. Pelan artinya nggak agresif lah ya. Eco driving kadang-kadang suka merhatiin itu tuh, indikator real time konsumsi BBM-nya ya kan, garis hijaunya semakin kesini kan semakin hemat. Dengan cara yang eco driving itu untuk dalam kota Tangerang nih ya, dari Balaraja, Serpong, Ciputat itu kan harian saya kan seperti itu, rutenya kan ke situ-situ, itu 1 liter bisa 15 kilo rata-ratanya, average-nya. Ini jauh lebih irit dari pakai Wuling Convero manual ya. Terus kalau keluar kota, nggak usah jauh-jauh ya, ke Bogor atau ke Bekasi gitu, bisa 1,17. Karena mayoritasnya di tol kan, kondisi lancar ya. Kalau ke Cirebon bisa 1,18. Nah, itu dengan catatan cara bawanya smooth ya. Pada saat agresif, saya pernah juga tuh bawa XL7, walaupun bukan yang ini ya. Dari sini ke Surabaya, kebut-kebutan, itu dapat 1,11. Karena bawanya ngebut dan penumpangnya ada 7 orang. Jadi kalau dibilang XL7 irit apa enggak gitu ya? Kalau menurut saya sih irit ya. Untuk mobil 1500 cc dengan transmisi masih AT, pada saat kita bawa eco driving bisa 1,17, 1,18. Nah, selama 1 tahun, oke. Sebelum ke perawatan ya, ada beberapa pemasangan aksesoris di mobil ini. Yang pertama adalah karpet dasar, yang kedua sarung jok, yang ketiga GPS. Udah, itu ya, itu aksesoris. Sampai sekarang masih nempel, GPS sudah dicabut. Terus maintenance atau perawatan. Biaya perawatannya selama punya mobil ini, biaya perawatan itu artinya servis ya, servis, ganti oli dan lain-lain. Oh ya, mobil ini odometernya 26.000 km. Servis, ganti oli dan lain-lain, itu biaya perawatannya 0 rupiah. 0 rupiah. Bener-bener 0 rupiah. Setiap servis itu nggak pernah bayar sama sekali. Jadi kadang suka ditawarin kan opsi mau brake cleaning nggak gitu, terus mau ganti filter AC nggak? Jawabannya enggak gitu. Nah, kebetulan yang kemarin aja tuh mungkin bayar tuh ya. Filter AC ada juga sih bagian dari perawatan ya. Nah, kecuali filter AC karena ini punya sendiri pakai Kensi ya. Jadi biaya perawatannya cuma ganti filter AC aja 2 kali. 129.000 kali 2. Dah, sisanya 0 rupiah. Oli nggak pernah bayar, servis nggak pernah bayar, filter oli nggak pernah bayar, filter udara juga nggak pernah bayar. Itu enaknya beli mobil Suzuki ya. Problem atau kerusakan. Nah, problem atau kerusakan nggak pernah sih ya. Oh, pernah nih, ini patah nih, nyangkut di jemuran ya, nyangkut di jemuran terus patah. Kita ganti aja 69.000 apa 70.000 gitu ya. Problemnya itu aja, yang lainnya nggak pernah ada problem. Sama sekarang kondisinya kamera mundur lagi nggak jalan nih.
Kamera mundurnya nggak kelihatan, tapi nggak tahu nanti akan diberesin sih. Itu aja problemnya. Nggak ada problem-problem yang berarti yang lainnya. Terus ada teman-teman yang katanya XL7 2020-2021 pada rembes gitu ya. Di punya saya alhamdulillah enggak. Terus ada benih-benih karat katanya kan di bawah handle pintu gitu. Alhamdulillah yang ini enggak. Terus ya gitu aja sih, so far sih mobil ini bandel banget ya, nggak ada kendala apa-apa, dan servisnya juga murah banget, bukan cuma murah ya, nggak ada biaya, kurang lebih seperti itu. Oke, kesimpulan ya. Jadi Suzuki XL7 ini setelah setahun pakai, kesimpulan saya mobil ini memang bukan mobil yang paling keren, bukan mobil yang paling istimewa, tapi ini termasuk mobil yang paling mengerti ya, cocok buat menemani kita aktivitas sehari-hari, buat kerja keras, mau dikasarin juga kita nggak was-was, transmisinya masih AT, terus servisnya gratis, dan Suzuki juga pelayanannya oke banget. Ada Halo Suzuki juga kalau ada apa-apa, terus servis gratis itu bisa benar-benar gratis, nggak diakal-akalin. Dan konsumsi BBM juga standar aja ya, termasuk irit untuk kelas mobil seperti ini, dipakainya juga termasuk enak. Nah, untuk XL7 tahun 2023 apakah menarik? Karena XL7 yang baru ini agak sedikit berbeda. Dia ada penambahan motor smart hybrid dan ada baterainya juga. Harganya ada kenaikan sedikit, tapi fiturnya nambahnya lumayan banyak ya. Ada smart hybrid, terus ada apalagi ada cruise control, auto retract. Nah itu kan jadi menarik juga ya. Dan setelah dilihat sekarang diskonnya juga lagi gede tuh. Masih tetap menarik sih XL7 kalau menurut saya di tahun 2023 ini. Apalagi pengalaman teman-teman yang pakai mungkin udah setahun lebih, mobil ini ternyata bandel, bener-bener mengerti kita. Makasih banyak nonton, jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.